Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Hajah Dewi Bik Nabilatul Fauzia LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah memberikan ilmunya kepada saya dan juga kepada teman-teman yang lainnya, yang mana insya Allah semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya dengan baik. Amin. Izin memperkenalkan diri Ibu, saya Putri Nur Aini dengan nomor pokok mahasiswa 221011110169 dari kelas 4E Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin mengumpulkan atau memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu dengan membuat video menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad SAW mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Berikut simak penjelasannya. Seperti yang kita tahu ya teman-teman semua, bahwasannya dalam Islam juga mengatakan setiap manusia adalah pemimpin gitu bagi dirinya sendiri gitu. Jadi kebayang aja nggak sih kalau semisal kita belum bisa memimpin diri kita gitu tuh bakal yang kayak mengikut orang-orang gitu, orang-orang kayak misalkan si A ngelakuin ini kita ikut, si B ngelakuin ini kita ikut. Jadi kayak kita tuh belum kayak punya teguh pendirian gitu loh. Jadi karena kayak kita tuh belum memiliki rasa kepemimpinan. Ya jadi paling minimalnya kita harus bisa memimpin diri kita dulu gitu sebelum kita mau memimpin orang lain atau orang banyak gitu di luar sana. Nah dalam hadis juga mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah kalimat kulukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, nah iya betul, jadi setiap manusia itu harus mempunyai rasa kepemimpinannya gitu dalam dirinya masing-masing gitu, baik dalam lingkungan hidupnya masing-masing, baik dalam figur utamanya maupun saat dia waktu dia ngambil sebuah keputusan gitu. Nah kemudian waqulukum mas'ulun an ra'iyati, setiap pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah semisal kayak kita udah bisa memimpin diri kita nih, atau kita udah bisa memimpin orang lain, nah itu tuh akan dimintai pertanggungjawabannya gitu atas kepemimpinan kita tuh. Kayak kalau misalkan kita mimpinnya jelek gitu ya, itu kan berdampak ke orang. Kalau misalkan kita yang udah kayak memimpin orang lain kan itu berdampak negatif gitu ya ke orang lain. Terus kalau misalkan kayak kita baru memimpin diri kita, itu bakal berdampak ke diri kita sendiri gitu. Jadi penting gitu bagi setiap kita untuk memiliki rasa tanggung jawab itu atas kepemimpinan kita gitu. Kalau misalkan kita udah mempunyai rasa kepemimpinan dan terus kita udah mempunyai rasa tanggung jawab atas kepemimpinan kita, nah kita tuh akan lebih hati-hati gitu dalam setiap yang kita lakukan, setiap yang kita perbuat gitu, apa yang kita ambil gitu, sebuah keputusan dan lain-lainnya gitu. Jadi hadis ini tuh menggarisbawahi bahwasannya penting bagi kita untuk memiliki rasa tanggung jawab atas kepemimpinan kita, baik dalam skala kecil tadi ya yang kayak memimpin diri kita, maupun dalam skala besar itu yang kayak kita udah bisa memimpin orang banyak gitu. Nah itu tuh, dan ini tuh berlaku kepada perempuan dan juga laki-laki. Dan di sini di video ini akan membahas lebih spesifiknya ke kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadisnya gitu. Nah saya mengutip hadis tersebut dari hadis Bukhari yang berbunyi Utsman bin al-Hasyami hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad
naf'anillaha bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da makitu an al-haqqa bi ashabil jamali fa qatila ma'akum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum amra'ata, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakro berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari menjelang perang Jamal setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau berkata, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan dari hadis tersebut, di sini saya mau menunjukkan sanad, matan, dan perawi dari hadis tersebut ya, bisa dilihat di samping saya teman-teman semua. Pertama di sini ada sanad, yang mana sanad itu adalah kayak silsilah para perawi gitu, yang menyambung sampai ke matannya gitu. Nah di sini sanad pertama ada Utsman bin Umar al-Haisam, dan naik lagi ke sanad kedua yaitu ada Auf Jamilah al-Arabi. Nah naik lagi ketiga ada Hasan bin Abi Hasan Yasar, dan naik lagi ke sanad keempat yaitu ada Nafi bin Haris As-Saqafi. Nah kemudian yang kedua ada perawi, yang mana perawi itu adalah kayak orang yang meriwayatkan hadis tersebut gitu, kayak misalkan kayak kita menyampaikan perkataan kita ke si A itu sama si A disampaikan ke si B. Nah perawi seperti itu. Nah di sini perawinya itu pertama ada Nafi bin Haris As-Saqafi, kemudian kedua ada Hasan bin Abi Hasan Yasar, dan ketiga itu ada Auf bin Jamilah al-Arabi. Nah yang keempat ada Utsman bin Umar al-Haisam, dan yang terakhir itu ada Imam al-Bukhari. Nah kemudian yang terakhir Mukharis al-Hadis. Mukharis al-Hadis itu adalah kayak perawi yang menuliskan hadis itu gitu, perawi yang terakhir menuliskan hadis tersebut, terus kayak dia tuh kayak mencetakkan ke sebuah karya-karyanya gitu, kayak menuliskan hadis tersebut terus mencetakkan ke karya-karyanya, kayak ke kitab-kitabnya gitu. Nah itu dikeluarkan dan dicetak ke kitab oleh Imam al-Bukhari. Ya, ada matan dari hadis tersebut yang berbunyi lan yufliha qaumun walau amrohum ra'ata, yang artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Nah hadis ini tuh perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya itu ketika Nabi Muhammad itu mendengar kabar dari salah satu sahabatnya yang mengatakan bahwasannya pada waktu 9 Hijriah itu ada seorang perempuan yang mau menjabat sebagai seorang pemimpin, di mana pada waktu itu atau di negara itu biasanya itu yang menjadi seorang pemimpin itu laki-laki gitu, selalu diisi oleh laki-laki gitu. Jadi kayak didominannya itu sama laki-laki. Jadi kayak baru gitu mau ada seorang perempuan yang mau menjabat sebagai seorang pemimpin gitu. Nah seorang perempuan ini bernama Buaran gitu. Buaran dari anaknya Syairawaihi, dan Syairawaihi ini adalah anak dari Raja Kisra. Jadi Buaran ini adalah cucu dari Raja Kisra. Nah kenapa sih Buaran yang malah naik menjadi seorang pemimpin gitu? Nah itu tuh terjadi ketika ada tragedi pemberontakan gitu, pemberontakan dari si Syairawaihi ini kepada ayahnya sendiri, Raja Kisra, dan sampai si ayahnya tersebut itu sampai dibunuh, dan para saudara laki-lakinya juga dibunuh oleh Syairawaihi. Dan udah pada nggak ada tuh, ayahnya udah meninggal, terus saudara-saudara laki-lakinya udah pada meninggal. Nah ketika Syairawaihi ini pun meninggal, nah itu tuh jadi yang
diangkat itu anaknya, cucu dari Raja Kisra, yaitu Buaran binti Syairawaihi. Kenapa sih kok Buaran gitu yang diangkatnya? Alasan pertama karena udah nggak ada laki-laki gitu, udah nggak ada laki-laki, saudara laki-lakinya udah pada meninggal. Kemudian alasan kedua karena ya mereka juga nggak mau gitu kalau misalkan dipimpin oleh orang lain, jadi diangkatlah gitu seorang Ratu Kisra gitu, Raja Kisra dari seorang perempuan yang bernama Buaran, yang dari anaknya Syairawaihi ini, dan kemudian cucu juga dari Raja Kisra. Kemudian kenapa sih sampai Nabi mengatakan hal tersebut gitu, bahwasannya kalau misalkan suatu kaum dipimpin oleh wanita tidak akan benar gitu maksudnya. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena pada waktu itu Buaran itu belum mempunyai, atau kayak wanita pada saat itu tuh perempuan pada saat itu tuh belum mempunyai sifat kewibawaan gitu, kewibawaan, atau kayak belum adalah kayak sifat-sifat seorang kepemimpinannya. Sedangkan di mana dominan para ulama mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki sikap atau sifat kewibawaan gitu, agar kayak mereka tuh ya disegani oleh para penduduknya gitu, oleh masyarakatnya gitu, biar mereka tuh dihormati gitu. Ya kebayang aja kalau misalkan ada seorang pemimpin dan dia tuh kayak belum cukup waktunya gitu, belum cukup umurnya untuk menjadi seorang pemimpin, dan akhirnya malah kayak tidak dihargai atau tidak dihormati, kan akan tidak kondusif gitu kepada masyarakat di sananya gitu. Jadi itu alasan tersebut kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan hal tersebut gitu, karena ya itu pertama kenapa terjadinya Buaran diangkat karena saudara laki-lakinya udah pada nggak ada gitu ya, udah pada meninggal, tidak ada laki-laki, dan mereka juga tidak mau digantikan oleh orang lain gitu ya. Dan kemudian yaitu karena ya perempuan di sana itu belum mempunyai sifat kewibawaan gitu, belum kayak cukup umur gitu untuk menjadi seorang pemimpin, karena kan menjadi seorang pemimpin itu sangat berat ya, karena tanggung jawabnya itu gede dan besar gitu untuk menjadi seorang pemimpin itu. Nah, pembahasan yang kedua yaitu pandangan para ulama mengenai hadis tersebut. Nah, di sini pandangan para ulamanya ada dua. Pertama, ada pandangan para ulama klasik, kemudian ada pandangan para ulama kontemporer. Nah, yang pertama, pandangan para ulama klasik ini seperti kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali, Imam Maliki, mereka menafsirkan bahwa mereka itu menafsirkan dalam konteks sosial pada zamannya gitu, pada zamannya. Jadi yang mana mungkin pada zaman itu tuh perempuan itu belum, kepemimpinan perempuan tuh kayak belum sebesar sekarang gitu. Jadi para ulama klasik itu mengatakan bahwa kayak lebih baik laki-laki gitu untuk sebagai seorang pemimpin, karena kayak seorang perempuan itu kayak belum bisa gitu sebagai menjadi seorang pemimpin tuh, jadi kayak lebih baiknya sama laki-laki aja gitu. Jadi lebih percaya sama laki-laki gitu kalau misalkan dari para ulama klasik itu mengenai hadis tersebut. Nah, kalau misalkan pandangan para ulama kontemporer seperti Muhammad Quraisy Shihab itu tuh beliau itu adalah seorang guru besar pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga itu merupakan direktur pusat studi Al-Quran di Jakarta. Nah, beliau juga mempunyai buku tentang kepemimpinan perempuan muslim juga gitu. Jadi salah satu para ulama kontemporer ini menafsirkan bahwasannya bolehlah seorang perempuan itu menjadi seorang pemimpin, tapi dengan dia tuh bisa memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, itu tuh nggak berlaku di perempuan aja sebenarnya, tapi juga berlaku di laki-laki gitu. Jadi mau laki-laki mau perempuan, kalau misalkan dia mau menjadi seorang pemimpin, dia harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Kalau misalkan
mereka kayak orang Islam, mereka harus memenuhi kriteria syariah dari ajaran Islam tersebut gitu. Jadi nggak sembarangan menjadi seorang pemimpin, jadi harus dilihat dulu kompetensinya gitu, skillnya gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu kan nggak mudah ya, tanggung jawabnya besar itu, karena dia mau memimpin orang banyak. Jadi harus lebih berhati-hati lagi gitu untuk memilih seseorang sebagai seorang pemimpin. Jadi intinya ulama kontemporer ini membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin, tapi dengan syarat perempuan tersebut harus bisa memenuhi syarat-syarat dan menurut ketentuan syariah Islam. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Nah, di sini saya mempunyai nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil tersebut ada 2. Pertama, hadis ini tuh kita bisa mengambil bahwasannya kita itu sebagai seorang pemimpin tuh harus bisa adil dan bertanggung jawab gitu. Ya tentu ya, sebagai seorang pemimpin kita tuh harus bisa adil gitu, harus bisa mempunyai tanggung jawab yang besar gitu. Jadi kita tuh nggak yang kayak cuman status doang pemimpin, tapi nggak ada skillnya gitu ya, nggak ada kemampuannya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kita menjadi seorang pemimpin itu harus bisa adil, harus bisa bertanggung jawab, harus bijaksana, harus jujur, banyak ya. Dan di Islam juga kan kita mah sebagai seorang Islam kayak punya model gitu untuk kayak sebagai seorang pemimpin itu harus kayak gimana, yaitu ya seperti Rasulullah gitu ya, yang mempunyai empat sifat yang mulia. Nah, kita tuh sebagai seorang pemimpin harus bisa seperti itu, walaupun kita nggak bakal bisa seperti Rasulullah, tapi seberusaha mungkin kita harus bisa menjadi seperti Rasulullah gitu. Jadi mengikuti jejak Rasulullah gitu sebagai seorang pemimpin itu seperti apa gitu. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran tersebut, bahwasanya sebagai seorang pemimpin itu diperlukan sifat adil dan bertanggung jawab dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hadis ini tuh menjelaskan bahwasannya boleh loh seorang perempuan tuh menjadi seorang pemimpin, tapi dengan syarat-syarat sesuai ketentuan agama. Jadi yaitu seorang perempuan itu boleh memimpin, tapi harus bisa tetap nurut gitu sama aturan-aturan yang ada di ajaran agama Islam gitu. Jadi tidak boleh melanggar syariah Islam. Jadi harus sesuai ketentuan ajaran agama Islam. Nah, itu boleh seorang perempuan menjadi pemimpin. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang tadi sudah saya sampaikan dari awal, bahwasannya kalau misalkan secara tekstual itu seorang perempuan itu nggak boleh gitu menjadi seorang pemimpin dalam urusan umum, karena dari mayoritas ulama juga mengatakan bahwa kayak perempuan itu nggak boleh gitu kayak memimpin dalam urusan umum tuh. Jadi mungkin kayak lebih baik kayak di rumah aja gitu, yang kayak meminimalisir madorotnya gitu kan, karena mungkin karena kayak kan perempuan itu banyak madorotnya ya kalau misalkan keluar, kecuali kalau misalkan si perempuan itu benar-benar kayak bisa menjaga dirinya gitu. Karena tuh kayak perempuan itu benar-benar di Islam tuh dimuliakan banget. Jadi mungkin menurut tekstual ini kayak lebih baik kayak udah gitu perempuan mah gitu cukup mungkin menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya aja gitu, kayak untuk memimpin kayak anak-anaknya gitu, dirinya atau suaminya gitu. Jadi kayak untuk hal-hal urusan umum itu udah gitu sama laki-laki aja. Itu menurut tekstual gitu ya, penjelasan tekstualnya. Kalau misalkan menurut kontekstualnya Islam itu membolehkan perempuan itu menjadi seorang pemimpin gitu, tapi dengan yaitu syarat-syarat ketentuan dari agama gitu, harus bisa memenuhi syarat-syarat tersebut gitu. Jadi ya boleh, tapi harus bisa menjaga diri ya, harus bisa memenuhi ketentuan-ketentuan syariah yang ada di Islam gitu. Jadi nggak sembarangan perempuan bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi harus benar-benar harus lebih hati-hati lagi gitu. Yaitu kan perempuan
perempuan banyak madorotnya ya. Jadi ya semua juga pasti mempunyai plus minusnya gitu. Kalau misalkan kayak perempuan kalau misalkan di rumah aja ya mungkin jadi si perempuan itu kurang gitu sosialnya gitu kalau misalkan, tapi dia lebih terjaga gitu, kayak lebih kurang gitu madorotnya tuh. Tapi kalau misalkan kayak perempuan nih kayak memimpin keluar gitu kan, memimpin hal-hal urusan yang umum, nah dia bisa jadi kayak mempunyai relasi yang banyak, mempunyai bisa sosial yang bagus gitu. Tapi ya itu, kalau misalkan perempuan di luar itu banyak madorotnya. Jadi ya untuk perempuan kita harus bisa lebih berhati-hati lagi gitu ya, lebih bisa menjaga lagi, karena perempuan itu benar-benar aurat gitu ya untuk para kaum Adam di luar gitu. Jadi kayak harus benar-benar bisa menjaga, karena Rasulullah SAW kan udah kayak mengangkat derajat perempuan gitu. Kita harus bisa menghargai perjuangan Rasulullah gitu. Jadi ya harus benar-benar jaga hati-hati gitu ya. Ya apalagi di zaman sekarang gitu yang udah benar-benar zaman edan, masya Allah ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang masih keliru, tolong mohon dikoreksinya saja, karena saya juga masih sama-sama belajar. Saya Putri Nur Aini pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga video ini tentunya semoga bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih kepada Ibu Haja Dewi Nabilatul Fauzia selaku dosen pengampu. Terima kasih banyak. Saya akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.